sudah ada di tahun 1103. Saya dulu saya ceraskan dulu sebentar. Iya, jangan Saya sedikit nih. Ya. Ini ambil porsinya. Bisa duduk dong. Oh, cerita. Oh, bapak cerita. Alhamdulillah bisa jumpa saya. Apa kenapa bapak yang ni antara mangsa ni ke? Nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah SWT. Allah masih memberi peluang kepada kita. Bisa jumpa kita, Allah berikan langkah rezeki tentu bawah. Siapapun dari tadi subuh itu Malaysia sampai sekarang ini berdua kalian itu sudah mencapai 342 orang yang sudah masuk ke negeri dari sehabis subuh. Bermacam-macam, ada Kuala Lumpur, ada Selangor, ada Perak, ada Kelantan. Mereka jadi travel itu seterusnya. Jadi mereka orang Malaysia ini ingin, mereka kalau di Malaysia itu banyak masjid-masjid yang paling indah, tapi dia ingin melihat dengan hati sendiri, dengan mata sendiri. Jadi maka datanglah sini. Karena tsunami itu sudah memasuki 21 tahun sekarang. Saya perkenalkan diri, nama saya Adi. Sering dipanggil ini Pak Adi. Masa tsunami itu umur saya 33 tahun. Alhamdulillah sekarang umur pun 54 tahun. Jadi orang tua di sini. Kalau kita di sini tak ada lagi orang tua. Orang tua umur 70 tahun, 68 tahun dan 54. Tak ada lagi orang tua. Sikit kita terangkan. Selamat datang di kampung saya, Kampung Weli. Selamat datang di Masjid Zero Point Tsunami. Jadi mereka buat masjid ini. Mengapa mereka ciptakan Zero Point Tsunami? Kita tak tahu apa yang namanya Zero Point. Rupanya Zero Point Tsunami itu diberi sertifikat oleh PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk masjid ini. Karena masjid yang paling dekat dengan laut, masjid yang tenggelam di saat tsunami. Cakap saya bisa dipahami? Bisa. Jadi di saat itu saya dari 6 saudara. Saya punya adik itu yang paling kecil itu adik perempuan. Umurnya sekitar di saat itu sekitar 12 tahun. Saya punya abang sekitar 35 tahun. Beda masa itu 2 tahun. Tapi di saat itu jam 7.25 Allah ambilkan semua saudara saya. Tak habis-habisnya sering saya ucapkan orang yang saya muliakan, orang yang paling hebat di hati saya, mak dan ayah itu semua Allah berikan saya. Saya di saat itu ketemu sama anak saudara itu yang sudah terjepit dengan kayu, di bawah kayu. Kami sudah dibawaannya sekitar 7 kilo. Itu singkatnya. Itu di saat itu. Kalaupun hari ini menangis, ya terus menangis, ya kan? Karena kita kan sudah tahu 21 tahun sudah menjadi anak yatim piatu. Walaupun sudah besar, walaupun dah kahwin. Dulunya belum kahwin. Singkatnya kalau saya cakap, selamat datang di kampung saya, Kampung Ulemi. Kalau kata-kata Ulemi itu, kalau sebaya anda tidak tahu tu, anda tak tahu kenapa tidak pernah mendengar lagu Piramli. Pernah dengar lagu Piramli? Pernah. Apa satu? Apa yang satu? Lagu Piramli. Cici. Nah, anda sekarang datang ke sini. Okey. Lagi. Ayah ni Piramli orang Aceh. Orang Aceh. Selamat datang di kampung saya ni, Kampung Uleli. Tapi tak tahu lah banyak sangat. Kalau saya cakap Kampung Uleli itu pasti anda cakap, kampung ini seperti nama ikan lele. Okey. Tapi tak. Piramli pernah menyanyikan lagu itu. Ulele, si kota raja, boleh tak boleh. Kan lagunya. Ulele si kota raja, boleh tak boleh dibawa saja. Ini kampung Uleli yang pernah dinyanyikan oleh Piramli. Bukan ikan lele. Ini kampungnya. Jadi ayahnya Piramli itu Tengku Ramli Nyak Putih, orang Aceh. Tapi jauh dari sini 6 jam. Jadi ni banyak tadi tanya Pak Haji. Orang cakap kami bingung kalau datang ke Aceh. Mereka cakap Aceh ni Selami Mekah. Di mana Selami Mekah di Aceh? Kalau kami di Malaysia tu cuma Kelantan Selami Mekah. Di Aceh di mana? Itu singkatnya. Selami Mekah di Aceh ada di Masjid Jami Baitul Rahim. Masjid Jami Baitul Rahim. Ini masjid ni. Masjid ni lah. Itu Selami Mekah. Kenapa? Zaman dulu tu kalau naik haji tu naik kapal arang, kapal wak. Pernah dengar? Pernah Kalau tahu. berangkat Ada flight yang kalau pernah pergi ke Mekah tu 3 bulan. Pulang pun 3 bulan zaman dulu. Jadi orang Indonesia tu kalau berangkat ke Mekah harus tiba di Masjid Baitul Rahim. Kalau orang Malaysia pun harus berangkat ke Masjid Baitul Rahim zaman dulu. Karena tak ada plan.
yang ada kapal arang, kapal wak di Aceh. Mereka berangkat 3 bulan, pulang pun 3 bulan. Berarti Serambi Mekah di sini, di Masjid Jami' Baitul. Jadi mereka tanya banyak orang bawa travel. Mereka cakap lagi kepada mereka, ada satu masjid yang tak kena air. Kan ada dengar kan? Masjid yang tak kena air. Mereka cakap Masjid Raya Baitul Rahman. Masjid yang seperti Madinah, ada payungnya. Itu mereka cakap masjid tak kena air. Betul saya bilang, karena masjid itu jauh dengan laut, sekitar 7 kilo. Ya tu. 7 km. Tapi masjid yang tenggelam di saat tsunami ada 2. Masjid Baitul Rahim dan Masjid Rahmatullah. Masjid yang tenggelam, sebatas manakah tenggelamnya? Betul. Itulah, kalau kita fikir, masjid ini tinggi, ke mana tenggelam? Ya kan? Benar. Tinggi. Jadi di saat itu, mengapa dicakap tenggelam? Karena di saat itu datang Sultan Hasan Al-Bolkiah, Sultan Brunei. Dia langsung ke Masjid Baitul Rahim. Mengapa dia tak pilih masjid lain? Ya Allah, apa yang saya buat untuk Masjid Baitul Rahim? Masjid Baitul Rahim tak rusak. Elok ada ni. Bentuknya. Tepi laut ni tak? Tepi laut. Ini hari pertama. Hari pertama terus Hari pertama ni. tengok ni. Macam tak ada apa-apa. Cuma di sekitar aja yang rosak. Ini hari pertama ni, langsung bisa ini ni hari pertama. Langsung bisa dipoto, digambar. Tak ada rumah, tak ada segala macam. Itu laut di belakang masjid. Laut. Jadi begitu datang Sultan, apa yang saya buat? Masjid tak rusak, Sultan. Jadi masjid ini dekat dengan laut sekitar 300 meter. Sebelum tsunami, sekarang 150 meter. Jumlah penduduk di sini sebelum tsunami itu lebih kurang 6,000 jiwa. Selepas tsunami aman tinggalkan 491 orang. 5,000 lebih. Maka kita tak ada lagi orang tua di sini. Orang tua yang ada sekarang sekitar 70 tahun umurnya satu orang. 68 tahun kemarin ada 2. Sekarang kemarin baru meninggal satu orang. Tinggal satu orang lagi perempuan 68 tahun. 54 sebaya saya itu ada 4 orang. Kita tak ada lagi orang tua. Orang anak-anak lahir pun dari 2004, 2005 sampai 2010. Baru anak ini kembali dibunuh di saat itu. Jadi tak ada lagi orang tua. Jadi di saat itu yang ada gambar di tahun 1717 ni. Masjid ini. Masjid asal nombor 2 dari 1000. Dia punya tanda tanggal 17 bulan 7 1717. Jadi sekarang sudah didirikan oleh Sultan Brunei. Satu menara tinggi, ada lihat tadi menara. Menara di samping ni. Ada apa? Ada tengok? Ada tengok. Ada tengok tadi kan? Menara itu. Menara itu membuktikan setinggi itulah air tsunami. Oh, tinggi tu. 30 meter, 100 kaki. Tinggi. Dan ini masjid di tahun 1873 yang nampak depan. Itu 1873 belum dibuat dengan apa? Masih dibuat dengan pasir dan bukit telur. Tapi Allah tinggalkan sampai sekarang. 21 tahun kita tak pernah cat. Setelah tsunami dia akan cat. Setelah tsunami kemarin Januari baru kita cat kembali. Kita masih takut, mereka takut roboh orang kerajaan. Jadi alhamdulillah Allah tinggalkan sekarang. Jadi di saat itu air tsunami setinggi 30 meter. Ada satu gelombang yang memecahkan gelombang lain. Dia pecah terbagi 3, bukan terbelah. Terbagi 3, akhirnya dia bersujud sampai ini. Sebatas ini dia bersujud. Yang tersangkut di sini 9 orang. Tersangkut bukan orang yang mungkin. Tersangkut. Tersangkut dia. Jadi di saat itu begitu pecah itu, pecikan air itu menyerupai orang berdiri di belakang masjid itu seperti orang berjubah putih. Kita tak sebut malaikat. Jadi pecikan air itu seperti kita tengok awan tu banyak bentuknya. Jadi bersujud tu akhirnya air tsunami itu mereka cakap 3 kali. Yang saya rasakan sekali. Jadi kalau 3 kali berarti masjid ini 6 kali. Dia naik 30 meter, waktu surut 16 meter. Naik lagi, surut lagi, maka ada sesangkut. Naik lagi berarti masjid ini seperti di belakang masjid dipukul dan depan dipukul. Tapi semua sampah tak masuk ke masjid. Mereka bertahan di sini semua. Hari pertama langsung bisa salam. Tak ada masuk benda apa-apa dalam masjid. Jadi apa-apa tinggalkan cuma 3. Masjid, berdiri, telaga. Ada masih ada sampai sekarang. Pergi ini sudah kita pagar sekarang. Karena orang semua berbondong-bondong ingin minum air pergi.
sakit kepala dia minum, sakit gigi dia minum, seperti orang berlafal. Tapi dia bukan minta kepada kita, pada Allah. Jadi rumah tu imam namanya Tengku Abdul Yunus. Rumahnya Tengku Abdul Yunus usianya 87 tahun di sana. Tu imam ini di saat itu imam rawatib, imam pengganti. Di saat tsunami itu imam itu hanya 3 kilo. Di 3 kilo itu ada batang kelapa. Dia pegang batang kelapa. Akhirnya dia waktu pegang batang kelapa dia jatuh waktu air surut. Tapi Allah angkatkan kembali ke atas punggungnya. Tapi yang hari ini orang di atas itu yang lihat. Untuk imam siapa yang lalu kata imam? Allah. Allah. Siapa yang belum kata imam? Allah. Sedangkan dia setahun. Tapi di saat itu kan dari depan masjid itu sampai ke kapal besi. Ada 5 kapal besi, 5 kilo dari sini. Itu imam itu bisa berjalan. Dan depan ini kan banyak sampah segala macam. Tapi dia bisa mencari anak dari istrinya yang hilang. 2008 tu imam itu meninggal dengan usia 91 tahun. Imam tu selamat. 4 tahun dia bersiram. Ada 4 tahun dia setelah tsunami dia bersiram hidup. Betul sikit. Itu sekarang. Jadi hari ini kita bisa lihat rumah tu imam tu masih ada sampai sekarang. Tapi tak bisa masuk. Orang ambil serupa di masjid, ambil makanan di masjid, ambil segala macam. Bukan salah di masjid, salah rumah tu imam. Ni lah bekas mata imam. Nanti kita lihat dari sana. Itulah fenomena di sana. Singkatnya kan saya mau ke hospital. Saya mau ke hospital ni. Berobat sedikit. Singkatnya satu, kalau anda pernah dengar ada seorang pemuda itu yang tak masukkan mak dalam masjid. Ada seorang pemuda itu sudah dimasuki ke beg mayat dan plastik, masih hidup sampai sekarang. Tiba-tiba dia hidup lagi. Hidup dia meninggal. Sudah bebasnya. Sudah dimasuki, diikat kakinya, diikat kepalanya. Begitu dia pegang, masih hidup, masih hidup. Orang itu ada di mana? Ada di depan anda. Ya ke? Astaga. Jadi ada kalau orang itu kita mungkin ini singkat makanya hati mak tu kan, hati mak kita tu lebih kecil daripada jarum. Dia tahu apa perbuatan kita mak tu, walaupun kita tak pernah cerita. Singkatnya saya punya rumah di sana di belakang masjid itu 100 meter dengan laut pun 100 meter. Sekarang rumah saya itu 20 meter dengan laut. Oh, lagi dekat. Masih dekat. Di saat itu mungkin anda pernah dengar cerita di Malaysia. Tiap hari saya bercakap Malaysia disoroti segala macam. Tapi di saat itu sebelum maghrib itu tanggal 25 Desember kan ada maghrib. Jadi mak saya itu seperti menunggu saya di sana. Kalau baju itu mak siapa, makan pun mak siapa itu saya tahu di sana layan. Tapi di saat itu malam tu mak saya itu seperti menunggu saya. Dia cakap, nak jangan buat tersebut, haram hukumnya. Karena kita tahu di saat itu kan malam Christmas, malam Natal. Paginya 26 Desember. Maka hati mak itu bagus sekali. Jadi saya punya adik itu, abang haram bang, haram bang. Tiba-tiba di saat itu saya ikut pesta. Pesta yang begitu meriah, yang buat tu non Muslim. Oh, 24 Disember tu. 26 Desember. Oh, 25. Okey. Aceh di saat itu kan kita tahu bergaduh. Aceh dengan gerakan Aceh mereka, Indonesia. Ada salah satu pantai ini dia buat satu pesta 25 kilo dari pantai ini 25 kilo sekitar 10,000 orang. Mengapa mereka tak dilarang? Mereka non Muslim tu. Ulama sudah datang semua melarang mereka, tapi tak perlu. Di saat itu saya ada di sana. Singkatnya satu, kan saya sudah tipu mak bahwa nanti malam saya jam 12 malam itu saya ke laut supaya hati mak itu senang. Singkatnya satu, begitu saya tiba di darat kembali sekitar jam 6.35 pagi. Begitu 6.03 pagi terjadi letusan. Letusan itu sangat kuat. Jadi orang-orang pada mandi di sana itu orang tak berdosa. Mereka habis salat dia mandi bertamasya dengan orang tuanya. Bukan jamuan Christmas. Begitu terjadi letusan masuk ke masjid semua. Mereka di saat itu tak yakin. Serang berapa menit terjadi gempa. Gempa itu jangankan kita berdiri, duduk pun terjatuh. Tanah itu
itu seperti bergelombang. Manusia itu takut bergelombang karena aspal itu dangkal. Singkat kata itu banyak orang di situ yang dalam masjid ini keluar mencari tempatnya, mencari jalan. Akhirnya mereka sudah dilanggar. Semua orang di depan masjid ini mendengar sudah dilanggar dengan kereta. Karena tak ada cerita yang satu naik gunung tak segala macam. Saya di saat itu masih libur. Saya pulang ke rumah, saya bawa pulang ikan di sana. Begitu saya pulang ikan kan, dari jauh itu mak saya itu dah tersenyum. Saya balas senyum di situ. Saya ingat mak saya itu pakai selendang. Selendangnya warna coklat. Dalam selendang itu kan dia tak ada tag namanya orang tua. Entah apa mak saya itu taruh dalam selendang. Singkatnya satu, selendang itu diikat senyuman, dia taruhkan di bahu. Habis itu saya tanya, mak mau ke mana mak? Yuk kita naik kereta di sana. Tak usah adik, kita ada kereta sendiri. Hari ini saya teringat di mana kereta itu. Di mana kereta mak? Saya cakap, sepeda pun tak ada. Akhirnya saya bilang, dia habis itu mak saya bangkit, ayah saya ada beberapa adik saya. Dia berjalan kaki kan, buat mak saya tu jatuh kerana gempa, jatuh bangun. Sampailah ke masjid, susah. 100 meter kita berjalan susah kerana gelombang tanah. Setelah itu mak saya masuk ke masjid. Begitu masuk masjid, ayah saya masuk masjid. Tiba-tiba saya usir, mak saya, ayah, nenek keluar dari masjid. Nenek keluar dari masjid. Apa yang kita harapkan di masjid? Siapa? Awak cakap. Saya cakap, apa ini? Nenek saya sudah masuk masjid. Nenek keluar. Akhirnya mereka keluar, sikapnya satu. Saya dudukkan di depan masjid itu ada kedai runcit. Mak, kita tunggu kereta di sini. Adik-adik, ambil adik kamu. Saya pulang lagi tu. Pulang jatuh. Karena gempa bumi di tanah ini dah. Pohon-pohon pada lentur Saya pulang, mau nengok adik itu. Adik kata di malam tu harap-harap. Begitu saya panggil adik itu, sebelum saya panggil kan ada namanya kakak. Sejak lahir itu tak bisa cakap. Kakak tu usianya sebanyak dengan mak saya. Dia bisa cakap satu, dia bisu. Sejak lahir tak bisa cakap. Adik air tak, angin tak. Di mana air? Dia ambil selipar, dia pulang ke rumah dia. Bukan lari dia. Saya panggil adik, saya panggil. Tak nyamuk, saya naik ke rumah saya paku. Begitu saya naik, saya lihat di bilik tak ada. Begitu di situ, begitu saya tengok, adik saya tidur di dapur. Mungkin adik saya itu, karena Ahad itu kan hari tak sekolah. Mungkin dia, adik saya itu kan, mak saya kan orang buat kuih. Mungkin adik saya itu hantar kuih satu. Sikapnya satu, begitu saya balik, saya mau lihat ke belakang. Dia cakap air. Begitu saya pergi ke belakang, itik, kambing, ayam itu kan masih. Orang pada lari tak buka pintunya. Belum dibuka pintu. Sikapnya satu, meraung riuh-riuh. Kalau saya seperti Nabi Sulaiman, mungkin orang di sini tak akan meninggal. Cakap binatang kita tahu. Jadi di saat itu burung camar pada terbang semua. Burung camar yang ada di laut pada terbang ke darat. Ya kan? Saya lihatlah air surut 15 kilo. Air laut itu surut 15 kilo. Jadi waktu air surut itu kan banyak karang, nampak ikan itu pada bertambah. Saya turun ambil ikan di situ. Saya ambil ikan kan. Saya akan terfikir bahawa akan terjadi tsunami. Betul. Ada kawan saya di sini, adik pergi. Tapi sekejap itu, mengapa dia suruh pergi? Ikan yang besar itu sudah saya tangkap. Begitu saya dengarkan adik saya ditanya tadi, abang, dia bilang, ya Allah. Dia panggil saya tu, abang, dia bilang, saya dekat tu, saya naik tanggul cepat-cepat. Kan tanah tu bergelombang terus tu, pohon hampir patah-patah. Begitu saya jalan 5 meter tu, adik saya kan 2 meter dengan saya, tapi tak bisa sampai-sampai. Tapi adik saya tu kan, di sana tu berteriak, abang. Ya Allah. Dia cakap, abang jangan tinggalkan saya, abang. Itu yang terakhir. Begitu saya mau dekat, adik saya mau peluk, kami pun satu pohon tu terbang ke atas angin, sekitar 15 meter. 15 meter, berarti air tu 15 meter sudah mengangkat. Baru saya lihat tu air bukan tsunami. Begitu saya tak bisa ambil adik saya pun dihantar gelombang. Adik saya pun dalam air, mak saya tak ke mana. Akhirnya saya tiba dulu. Dari sana saya sampai ke kapal besi. Ada tengok kapal besi itu, saya di bawah kapal itu bisa.
Kalau air tak surut di satu, mungkin mayat saya masih ada. Jadi kapal itu kan saya di bawah. Kapal ini kan menukikkan badannya waktu ada air. Waktu air surut, kapal ini kan menumpukan. Dia jatuh, saya pun didorong. Seperti kita pukul air, kita pun dimuncrat. Saya pun dilempar situ. Singkatnya satu, begitu saya dilempar, saya rasakan dalam air itu ada benda yang masuk ke perut saya. Begitu saya raba, besi itu kan sakit. Besi dalam air. Saya minta tolong segala macam. Saya katakan tak sanggup dalam air. Akhirnya saya di sana itu Allah merepli, Allah perlihatkan sekejap. Allah merepli, mungkin ajar saya tidak tiba di sana. Karena lemah saya itu, saya panggil Allah ambil nyawa saya. Karena sakit betul di sana. Akhirnya saya panggil di satu, saya ingat cuma satu di sana. Mak, tolong Ali, mak, sakit mak. Tapi tak ada mendengar. Begitu saya balik, saya nengok besi masih mengancam. Akhirnya terdengarlah suara La ilaha illallah. La ilaha illallah di bawah air. Begitu saya ucapkan kalimat itu, besi yang ada di perut itu patah. Saya tak sadar lagi. Akhirnya saya digulung lagi. Begitu saya sadar, sudah jam 6 petang. Seperti inilah. Jam 6 petang. Saya lihatlah banyak tumpukan kayu di atas kepala saya. Kayu segala macam. Bagaimana saya harus keluar? Sedangkan besi masih ada sejengkal di dulu. Kalau kena itu sakit. Saya naik itu, saya lihatlah. Begitu sampai di atas itu, entah berapa jam, saya lihatlah banyak mayat di bawah. Jam 6 petang. Jadi orang yang patah tangan, bercolok mata, semua menuju ke hospital. Begitu sampai di hospital, tak ada jururawat, tak ada dokter. Akhirnya besi itu saya cabut. Saya cabut, saya masukin kapas sampai tadi. Di saat itu, saya berjalan untuk cari keluarga. Tapi di saat itu saya temukan, saya tak tahu itu bawa anak saudara. Banyak orang di bawah kayu itu minta tolong. Tolong. Ada satu budak itu dia berteriak minta tolong. Mungkin kehabisan nafas. Begitu saya jalan seperti kata saya, balik. Dia bilang, di hati saya, kemana saya balik? Saya lihatlah posisi budak itu di bawah kayu. Cuma bahunya terjepit. Ini kalau saya tarik ini, pasti kayu itu akan roboh. Begitu saya tarik, satu jari saya itu masuk ke kepala budak itu. Karena sudah pecah. Saya tarik lagi, apa yang saya niatkan betul terjadi. Kayu pun roboh, sambung dibanting. Kalau tak dibantu, saya terkurung di situ. Akhirnya saya dudukkan itu di samping saya lap ke mukanya. Begitu nampak, saya langsung peluk. Dia, rupanya anak saudara saya. Masa itu anak itu 6 tahun umurnya, anak perempuan. Sekarang sudah 27 tahun. Masih selamat? Masih sampai sekarang. Di saat itu, begitu saya tugas tu, kami tidur di satu masjid tu, tak ada orang, tak ada yang kasih makan, tak ada yang kasih air malam tu. Kami tidur kesakitan, saya beraung segala macam. Akhirnya di saat itu, begitu saya sadar dia bangunkan, Pakcik, bangun Pakcik. Begitu saya bangun, saya lihatlah, ya Allah, saya masih hidup. Hari kedua sudah. Akhirnya kami berjalan kaki itu, jadi hospital sampai 300 meter. Akhirnya di saat itu saya roboh tak sanggup. Mata bisa tak bisa bergerak, badan tak bisa bergerak. Tapi saya pesan, jaga Pakcik saya. Walaupun infeksi di sana. Jadi orang di sana itu yang mengevakuasi jenazah tsunami di hari kedua itu, mereka belum ada beg mayat. Mereka dapat ikat dia gulung. Di gulung mayat itu dia ikat kaki dan ikat kepalanya. Mereka dapat plastik, mereka ikat. Satu persatu tak bergerak, mereka semua bungkus. Mereka lempar ke lori. Di saat itu satu persatu. Pas giliran saya di satu, mereka taruh plastik di samping saya. Sampai keponakan itu cakap, jangan Pakcik belum meninggal. Sakit saya tak bisa bergerak, mungkin infeksi. Mata saya bisa, di kiri kanan tak bisa. Sekejap dari itu mereka bungkus saya dengan plastik. Mereka ikat kaki saya. Mereka ikat kepala saya. Sedar tak time tu? Saya sadar tapi tak bisa bergerak. Oh, tak bisa ngomong lah. Akhirnya begitu dibasuh ke dalam plastik, saya ada ikhlas di sana karena tak bisa bernafas. Ya Allah, berapa saya. Tapi di saat itu begitu mereka angkat saya ke lori itu, sekitar 2 meter tingginya, mereka lempar. Mereka susun mayat itu dalam lori. Mungkin tanda saya itu keluar. Begitu mereka dengar, masih hidup. Nadinya. Begitu mereka buka plastik, saya bisa bernafas, tapi saya tak bisa gerak. Akhirnya saya dibawa sama keponakan, tak tahu kemana. Begitu saya terbangun itu di hari ke-10 sudah. Saya sempat koma 8. Koma lah. Saya tak tahu di hospital mana. Saya dalam koma 8 hari. Dalam koma pun Allah merepli, Allah melihat. Tapi di saat itu
ada satu yang terdengar di kuping saya. Ada satu tangan di atas kepala saya. Saya pikir ada dia di samping saya di sana. Dia meminta kepada Allah, dia merengek kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dosa aku ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa aku ya Allah. Saya pikir ada mak saya di samping. Rupanya tak. Coba saya lihat oksigen dan infus yang cukup saya. Saya keluar dari hospital itu jam 9 pagi saya. Begitu jam 9 pagi saya berjalan kaki. Kalau tak ada keponakan, mungkin saya sudah jadi gila. Semua mayat itu saya angkat. Mak, bangun. Akhirnya saya sampai di Masjid Nahdlatul itu jam 12 siang. Hari ke-10 sudah. Begitulah saya ambil air kawin susu. Akhirnya saya naik anak tangga ini. Waktu saya ambil itu, saya cakap, ya Allah, seandainya nanti saya hidup Allah, seandainya nanti saya sehat Allah, saya akan mengabdikan diri Allah kepada Masjid Allah. Maka hari ini saya bersihkan Masjid tiap hari sampai 18 tahun sudah. Karena apa? Saya tak masukkan mak dalam Masjid di sana. Apa yang cakap? Adik-adik kita naik kereta, rupanya kereta itu ini kereta mak saya. Walaupun dia telah tiada, hari ini saya bangga akan mak. Karena dia menunjukkan satu sikap yang paling indah bagi saya. Kalau mungkin tak ada, maka banyak saya salahkan saya. Jadi bagi adik-adik ini yang sudah berkunjung ke Aceh, saya minta bagi kita bersedia akan punya ayah, sayangilah mereka. Jangan buat mereka susah. Kita bersihkan dia apapun kita bikin. Jadi itulah surga kepada kita. Surga yang paling indah. Bagi kita yang tak punya mak, tak punya ayah, sehari sebelum di Aceh, jalanlah makamnya. Bersihkan semuanya supaya kita dapat masuk. Hanya yang bisa berikan kepada anda. Mungkin lebih dahulu saya minta maaf. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat jumpa saya. Itulah sangat-sangat betul. Enggak disangka tadi terlangsung tadi mau berhenti terus di sini. Ya, Kemarin sudah berhenti sekali. ya semalam Ini jadi yang satu. Jadi orang itu dulu saya tak bisa pergi ke sana. Ya, mari kita sama Timur. Dari sini kita dapat. Dari sini. Dari sini. Ada Zim tu. Kita tengok di gambar. Oh. Ini kita tengok gambar. masih Itu tengok gambar. lupa apa ya? Tengok gambar ni. Ini gambar. Cantik. Tak ada apa-apa macam baru lagi buat. Tapi tak bisa masuk lagi sana. Tapi anaknya pada mana semua. Tak bisa buat. Tak bisa masuk kita. Kita tengok dari jauh. Oh. Yang lain semua kosong tapi Jadi orang tu orang Malaysia yang datang ini kenapa? Mereka ingin melihat hati. Melihat hati di dalam masjid itu. Bukan melihat masjid yang paling indah. Jadi orang itu tak promosikan masjid ini.